apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kita melalui Roh Kudus-Nya bisa kita salurkan lewat pelayanan yang penuh kasih di dalam iman dan di dalam kuasa nama Yesus. Halo, berjumpa kembali bersama saya Ellen. Pada hari ini kita akan berbicara mengenai langkah-langkah di dalam mendoakan orang yang sakit. Kita semua yang telah dibaptis dan kita sungguh-sungguh terbuka pada kehendak Tuhan, pada karunia-karunia Roh Kudus yang dicurahkan dalam diri kita lewat pembaptisan dan juga lewat sakramen Krisma, maka kita juga dapat dipakai oleh Tuhan sendiri dengan kuasa Roh Kudus-Nya untuk menyalurkan kasih dan kuasa penyembuhan Tuhan kepada orang-orang yang sakit di sekitar kita lewat penumpangan tangan dan dengan doa di dalam nama Yesus, didasarkan atas kasih kepada orang yang kita layani atau yang kita doakan. Dengan demikian, kita pun dapat dipakai untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang Yesus lakukan. Bukankah Yesus sendiri mengatakan demikian? Ketika Roh Kudus turun atas kamu, kamu juga akan menerima kuasa dan melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana yang Yesus lakukan. Kita sebagai murid-murid adalah orang-orang yang dipilih untuk melanjutkan karya-karya Yesus di dunia ini dengan bantuan Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Lewat karisma dan karunia-karunia Roh Kudus, khususnya untuk melayani, maka kita dapat menginjil, kita dapat mewartakan, menyatakan kasih Tuhan yang sungguh hidup di dalam pelayanan kita. Sehingga apa yang kita wartakan, kita saksikan tentang Yesus sungguh-sungguh hidup dan nyata bagi banyak orang. Dengan demikian, kita pun menjadi saksi yang efektif dan efisien untuk membawa banyak orang mengalami kasih Tuhan sendiri. Di dalam pelayanan kita, seringkali kita bertemu dengan orang-orang yang sakit secara fisik, dan sakit secara fisik tentunya akan membuat sangat menderita. Bukan hanya diri orang itu sendiri, tapi juga seluruh keluarga, bahkan keluarga besar akan turut mengalami banyak masalah penderitaan karena ada anggota keluarga yang sedang sakit. Oleh sebab itu, doa penyembuhan untuk orang yang sakit sangatlah penting dan sangat membawa kebebasan dan sukacita bagi orang yang disembuhkan dari penyakitnya. Gereja Katolik sendiri mengungkapkan di dalam Konsili Vatikan II bahwa kita semua dipanggil untuk bersukacita dan bahwa penyembuhan Tuhan itu adalah penyembuhan yang sempurna. Tidak hanya batin, tetapi juga fisik kita disembuhkan oleh Tuhan. Yesus sendiri di dalam pelayanannya menyembuhkan begitu banyak orang sakit, dan semua yang dibawa kepada Yesus disembuhkan. Demikianlah kita melihat bahwa di dalam pelayanannya, Yesus membuat banyak sekali mukjizat. Itu pula yang dilakukannya di dalam pelayanan kita, murid-muridnya. Mungkin banyak dari antara kita yang masih mengalami kekhawatiran untuk mendoakan penyembuhan secara fisik. Karena ketika kita mendoakan secara fisik, kita akan melihat hasilnya. Apakah terjadi perubahan, orang yang sakit disembuhkan, ataukah ada kemajuan dari fisik yang sesuai yang kita doakan. Hal ini seringkali membuat kita menjadi ciut, tidak berani mengambil resiko, atau khawatir dikatakan bahwa doa kita tidak manjur, doa kita tidak efektif. Oleh sebab itu, hal seperti ini perlu kita singkirkan jauh-jauh karena kita datang untuk melayani dan mengasihi mereka yang menderita. Ketika kita mempunyai kasih, maka kita akan berani mengambil resiko. Dan jangan takut, karena orang yang kita doakan tidak akan mungkin kondisinya menjadi lebih buruk. Dan kita percaya bahwa ketika kita mau dipakai, mengalirkan kasih Tuhan dan kuasa Tuhan yang sudah kita terima lewat pembaptisan dan pencurahan Roh Kudus di dalam sakramen Krisma, maka kita yang telah dipenuhi oleh kasih Tuhan, kuasa Roh Kudus, dapat mengalirkan kasih dan kuasa ini kepada orang-orang di sekitar kita. Ibaratnya tombol lampu on off, yang menyembuhkan adalah Yesus sendiri, yang menerangi adalah aliran arus listrik. Namun bagaimana kita bisa menyalurkan kasih Tuhan, bagaimana lampu itu bisa menyala dan menjadi terang, membagikan terangnya lewat menekan tombol on off. Demikianlah lewat penumpangan tangan kita, ibaratnya kita sedang memberikan
kuasa Tuhan itu untuk dialami oleh orang-orang yang membutuhkan. Dan kita sepenuhnya tidak menguasai, tetapi kita tergantung oleh kuasa Roh Kudus. Inilah yang membedakan kita dengan kekuatan-kekuatan lain, kekuatan tenaga dalam ataupun paranormal. Jika kita mengandalkan kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus dan penuh kasih, itulah yang akan menyembuhkan orang lain dan mereka akan dibawa juga mengalami kasih Tuhan, pertobatan dan keselamatan pada jiwanya. Tidak hanya sampai pada penyembuhan fisik, tapi juga dihantar untuk mengalami kasih Tuhan secara lebih mendalam dan mengalami sukacita keselamatan dari Tuhan. Diperlukan dari kita adalah kasih, iman yang hidup, kemauan untuk mengambil resiko, mendoakan, melangkah di dalam iman. Dengan demikian kita menyalurkan kasih Tuhan di dalam nama Yesus dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa yang tidak terbatas. Memang tidak ada di dalam kontrol kita, namun sebaliknya kitalah yang sepenuhnya dikuasai oleh Roh Kudus. Kita tergantung kepada Roh Kudus. Baik, kita akan melihat bagaimana sih langkah-langkah praktis untuk mendoakan orang-orang yang sedang sakit, mengalirkan kasih dan kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus sendiri kepada mereka di dalam doa-doa penyembuhan dengan karisma penyembuhan. Langkah yang pertama, kita menanyakan kepada orang yang kita doakan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari atau siapapun, bagian mana atau apa yang perlu didoakan untuk kesembuhan, bagian mana yang sakit. Setelah itu kita mendengarkan apa yang dikatakan. Mungkin dia mengalami sakit kepala, sakit perut, gejala-gejala, namun kita tetap satu telinga mendengarkan apa yang Roh Kudus juga menyatakan kepada kita lewat sabda pengetahuan, lewat hikmat, lewat pengertian, lewat sabda kebijaksanaannya, sehingga kita mengerti apa akar dari penyakit atau masalah yang sedang dialami oleh orang yang kita doakan. Kadang-kadang mereka tidak mengerti apa penyebabnya, namun mereka dapat mengalami gejalanya dan menyampaikan gejala yang dirasakan. Namun untuk mendoakan secara lebih efektif dan tuntas, kita juga mohon hikmat dan sabda pengetahuan dari Roh Kudus supaya kita mengerti secara tepat apa yang perlu didoakan. Bisa jadi orang mengeluh sakit pada lambung yang sudah lama dan tidak sembuh. Namun bisa jadi Roh Kudus memberikan kita suatu pengertian untuk mendoakan. Mungkin ada entah relasi yang tidak baik, ataupun ada suatu kemarahan atau dendam yang mungkin perlu dibereskan dulu untuk dia bisa sembuh secara fisik. Namun kita bisa mendoakan juga doa penyembuhan dalam nama Yesus, lambung ini menjadi sembuh. Kita fokus pada kehadiran Roh Kudus pada saat itu. Kita mohon kuasa kehadiran Roh Kudus baik dengan doa maupun lewat lagu ataupun dengan berbahasa roh. Lalu dengan demikian kemudian kita juga membangun iman orang yang kita doakan dengan menyampaikan bahwa yang menyembuhkan adalah nama Yesus dan kuasa Roh Kudus sendiri. Kita juga boleh menyampaikan beberapa penyembuhan yang Yesus lakukan di dalam Injil untuk membangun iman orang yang kita doakan. Setelah itu kita bisa kemudian mendoakan permohonan biasa supaya Tuhan Yesus sendiri menjamah bagian yang sakit dari orang yang kita doakan. Kita mohon belas kasihan Tuhan turun atasnya. Dan jika kita juga terdorong, kita boleh mendoakan doa perintah dalam nama Yesus. Lambung yang sakit saat ini menjadi sembuh. Produksi asam lambung yang berlebihan pada saat ini kembali normal kembali. Jika kita tahu sedikit mengenai hal medis penyebab dari sakit, entah itu sakit ginjal, misalnya batu ginjal, kita bisa mendoakan dalam nama Yesus. Batu ginjal saat ini menjadi lenyap dan keluar atau hancur, dan ginjal menjadi sembuh. Jadi kalau kita mengerti sedikit penyebabnya, akan sangat menolong kita untuk mendoakan secara lebih tepat dan spesifik sehingga penyembuhan itu terjadi. Setelah itu kita bisa menanyakan kepada orang yang kita doakan dan kita juga melihat bagaimana reaksinya. Apakah bagian yang tadi sakit sudah mengalami kemajuan dan penyembuhan? Jika sudah ada kemajuan sedikit namun belum sempurna, kita bisa mengulang kembali mendoakannya. Tuhan Yesus, biarlah saat ini kuasa-Mu turun atas anakmu ini. Dalam nama Yesus, biarlah lambung yang sakit tadi menjadi sembuh.
dalam nama Yesus menjadi sembuh dan sempurna. Dengan demikian penyembuhan itu bisa terus terjadi. Kalau masih berproses, kita bisa mengulangi sampai 2 atau 3 kali, dan memang bisa jadi penyembuhan itu tidak terjadi secara tuntas pada saat itu, namun juga bisa nanti malam atau keesokan harinya atau beberapa hari kemudian. Setelah itu kita jangan lupa mengucap syukur, karena ucapan syukur kita ini adalah hal yang sangat penting untuk menambah iman kita, menumbuhkan iman, dan juga menyempurnakan proses penyembuhan yang sedang berlangsung. Kalau ada kemajuan, kita imani dan kita syukuri, maka penyembuhan itu akan semakin bertambah dan progresnya akan semakin baik. Dengan demikian, kita dapat menjadi saluran kasih Allah untuk mendoakan penyembuhan bagi orang yang sakit. Ketika kita mau mendoakan dengan doa perintah, kita bisa memakai 3 pola dasar. Bila ada bagian yang sakit, kita bisa memerintahkan dalam nama Yesus, saya perintahkan kepala yang sakit saat ini menjadi sembuh. Segala penyebab yang menyebabkan sakit pada kepala, saya perintahkan untuk lenyap dan kepala menjadi sembuh. Jadi jika ada bagian tubuh yang sakit, kita perintahkan bagian tubuh itu menjadi sembuh. Namun jika ada penyebab penyakit karena kanker, miom, tumor, atau virus, atau bakteri, kita bisa mendoakan dalam nama Yesus, saya perintahkan kanker, atau tumor, atau virus, atau bakteri hilang, lenyap, dan sembuhlah engkau. Jadi kalau kita mendoakan sebaiknya spesifik, dan juga kalau ada beberapa sakit yang diderita oleh satu orang yang sama, hendaknya kita mendoakannya satu persatu. Misalnya kanker, dan dia juga sedang mengalami misalnya flu yang berat. Kita doakan dulu kankernya. Dalam nama Yesus, saya perintahkan kanker untuk hilang saat ini dan sembuhlah engkau. Setelah itu kita coba cek apa ada reaksi, bagaimana reaksi yang dialami oleh yang kita doakan. Kalau dia mungkin merasakan suatu manifestasi, mungkin hangat atau mengalami semacam aliran di dalam dirinya, atau ada perubahan-perubahan yang lain, atau misalnya tumornya hilang, kita mengucap syukur. Lalu setelah itu baru kita doakan untuk sakit yang satunya, misalnya flu berat. Dalam nama Yesus, virus yang menyebabkan flu pada saat ini saya perintahkan untuk hilang dan bersih, dan flu menjadi sembuh, seperti itu. Dan kita lihat kalau ada reaksi, kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Sedangkan pola yang ketiga untuk doa perintah, misalnya ada organ tubuh yang rusak, misalnya orang yang diabetes, jarinya mungkin mengalami kerusakan karena luka yang tidak sembuh. Kita bisa perintahkan dalam nama Yesus untuk sel-sel saat ini menjadi normal kembali, pulih dan sembuh kembali, dan sel-sel yang baru bisa tumbuh. Ada kesaksian bagaimana penyembuhan terjadi di dalam adorasi. Seorang yang ginjalnya tinggal 1 menjadi 2 kembali. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan Tuhan sebagaimana dikatakan dalam Roma 4 ayat 17, Allah yang menghidupkan orang mati dan yang mengadakan dari yang tidak ada. Ia yang menciptakan kita, maka tidak mustahil bagi Tuhan untuk memberikan juga organ yang baru bagi organ yang sudah rusak di dalam tubuh kita. Kita bisa mendoakan untuk tumbuh kembali, atau ada organ yang baru untuk menggantikan organ yang lama yang sudah rusak. Semoga apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kita melalui Roh Kudus-Nya bisa kita salurkan lewat pelayanan yang penuh kasih di dalam iman dan di dalam kuasa nama Yesus. Selamat melayani, tetap setia.